Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat. Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di Mazmur 117 ayat 1 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kata puji bukan istilah dan kata yang asing lagi kita dengarkan. Dalam bahasa Ibrani, kata puji berasal dari akar kata halal. Dan itulah sebagai akar kata dari kata haleluya. Halal Yahweh, pujilah Tuhan. Kalau kita mengingat, secara khusus kita jemaat HKBP, dalam tata ibadah gereja kita, setelah pertama sekali bernyanyi lagu pujian dari buku ND, kemudian liturgis menyebutkan yang namanya votum, yaitu di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kemudian amin selanjutnya akan dibaca dengan introitus. Introitus itu adalah firman Tuhan yang berisikan dan menyerukan tentang kebesaran Tuhan kita, kebaikan dan kesetiaan Tuhan kita. Kemudian nanti di akhirnya akan disebutkan haleluya, dan kita akan menyanyikan haleluya 3 kali. Apa arti haleluya? Pujilah Tuhan. Apa artinya juga? Hormat bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Kira-kira begitu. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya ibadah itu mau mengingatkan kita bahwa semua yang kita rasakan dalam hidup ini, dan yang sedang kita rasakan, dan yang akan kita jalani dalam hidup ini, hanya oleh karena Tuhan. Yang sudah berlalu, yang sedang berlangsung, dan yang akan kita jalani ke depan dan yang akan kita hadapi hanya oleh karena Tuhan. Ibadah itu juga kita lakukan hanya oleh karena Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, karena mengingat kebaikan Tuhan dan juga mempercayakan kepada Tuhan kehidupan kita ke depannya. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika renungan hari ini mengingatkan kita tentang pujilah Tuhan hai seluruh umat, pujilah Tuhan hai seluruh bangsa di muka bumi. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah kantongi pujian untuk diri kita, karena pujian hanya milik Tuhan. Karena sebelum dan yang sedang dan yang akan berlangsung, semuanya kita mampu dan kita bisa hanya karena Tuhan. Semua kehidupan kita akan berlalu dan semua hanya di dalam dan hanya karena Tuhan. Maka kita harus pastikan, biarlah terus segala bentuk pujian, segala bentuk apapun hanya bagi Dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memuji Tuhan bukan persoalan apa keadaan kita sekarang, sedang apa yang kita rasakan sekarang, apa pergumulan kita sekarang, sehingga pujian kita tergantung kepada itu. Tidak. Tapi pujilah Tuhan
Ini adalah seruan dari Raja Daud kepada kita, bahwa pengalaman dia secara real, bahwa di keadaan apapun, baik suka, baik duka, baik tekanan yang sedang dia hadapi dalam proses kehidupan Raja Daud, dia menyimpulkan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu teladan bagi kita, itu nasihat bagi kita, itu menjadi anjuran yang harus kita hidupi terus dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Maka saudaraku, biarlah kita terus terpaut hanya memuji Tuhan. Kitab Mazmur adalah kitab yang berisikan kidung puji-pujian yang secara umum lebih banyak dituliskan oleh Raja Daud. Raja Daud belum seberapa yang kita miliki dibanding dia. Jabatan belum seberapa jabatan yang telah dia miliki. Apa? Tapi itu sungguh mau mengajarkan kita. Ketika Raja Daud mengajarkan, biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan, yang nama Tuhan yang hanya kita puji selama-lamanya. Itu mau mengajarkan kita, mari terus rendah hati. Mari terus melakukan yang luar biasa, melayani Tuhan, karena hal yang luar biasa yang telah dilakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah kiranya kita semangat. Ternyata bukan karena apa keadaan kita sehingga kita memuji Dia, semangat kita memuji Dia. Sekalipun ibadah di tengah-tengah gereja belum boleh kita laksanakan. Tapi saudaraku yang terkasih, memuji Tuhan bukan persoalan hanya di gereja. Memuji Tuhan bukan hanya persoalan di satu persekutuan saja. Jangan ikat Tuhan. Jangan buat Tuhan terkurung hanya di satu tempat. Karena Dialah yang menciptakan dunia ini. Maka di segala tempat kita wajib dan kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita saudaraku. Tetap semangat, tetap protokol kesehatan harus kita patuhi, dan kita harus mampu bertahan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Mengingatkan kami dengan kata pujian itu, bahwa sungguh hanya nama Tuhan yang layak kami puji. Tuhan, jauhkan kami dari sikap yang mau mengantongi pujian, tapi biarlah itu kami serahkan kepadamu saja. Karena semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan pada akhirnya juga kehidupan kami di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan, hanya namamu yang layak dipuji kekal selama-lamanya. Bukan karena apa keadaan kami sekarang, bukan karena beratnya Tuhan pandemi COVID yang kami rasakan, bukan karena Tuhan telah memanggil saudara-saudara kami karena penyakit pandemi COVID ini sampai sekarang, tapi tetap kekal kami harus setia mengingat nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami terus dan tuntun kami terus agar berpengharapan yang hidup dalam nama Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kuatkan jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, ketika Tuhan memanggil salah seorang dari anggota keluarga jemaat-Mu yang ada di Wake 11 dan juga jemaat-Mu yang Tuhan panggil yang ada di Wake 1 Tuhan. Tuhan, berikan semangat, berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan agar kiranya terus berpengharapan dalam nama Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, juga jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, sembuhkan Tuhan, berikan kekuatan, dan juga para hamba-Mu yang
sedang terbaring lemah juga karena penyakit yang dideritanya. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, dan kami percaya melalui para medis yang mengobati jemaat-Mu dan juga para hamba-Mu, dan obat yang mereka konsumsi membawanya pada kesembuhan di dalam Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kekal selama-lamanya. Dimuliakanlah nama-Mu, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, agar kami terus layak memuji Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.